Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan yang kami hormati Bapak dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami para mahasiswa Universitas Cyber Asia, khususnya kelompok 1 yang terdiri dari 9 mahasiswa, yang namanya tertera di layar akan mempresentasikan sebuah topik tentang reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila untuk mencegah sikap intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya bersifat plural dan multikultural, yang di dalamnya terdapat berbagai suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda di seluruh penjuru Nusantara. Masyarakat majemuk secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berlandaskan perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasanya. Sedangkan secara vertikal ternyata terdapat perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah, di mana kondisi masyarakat yang demikian tentu sangat mudah memunculkan berbagai kerusuhan seperti konflik antar etnis, kecemburuan sosial, konflik antar agama, dan kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Agar dapat hidup dalam kesatuan masyarakat yang multikultural sendiri, setidaknya ada 4 sikap yang harus dimiliki masyarakat itu sendiri. Menurut Dr. Mulyadi Kartanegara, 4 sikap tuntunan masyarakat multikultural tersebut terdiri dari inklusivisme yang merupakan sikap lapang dada, humanisme yang menjadi pandangan bahwa semua manusia pada dasarnya sama derajatnya, tidak memandang ras, warna kulit, agama, dan lainnya. Lalu ada toleransi sebagai sikap menghargai dan menghormati. Lalu ada juga demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat ataupun berpikir. Pancasila merupakan alat pemersatu yang terkuat sekaligus merupakan dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menekankan bahwa setiap warga negara harus dapat saling bertoleransi terhadap segala perbedaan. Sikap dan perilaku seperti yang tadi disebutkan dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan presentasi ini kami bermaksud menerangkan dan menjelaskan sejelas-jelasnya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila demi mencegah sikap dan perbuatan intoleransi dalam berbangsa dan bernegara. Presentasi ini juga bertujuan memberikan solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan intoleransi dan keberagaman sehingga dapat menambahkan wawasan dan merubah pandangan audiens ke arah yang lebih baik dan terbuka. Selain itu juga untuk menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah penyebaran paham serta gerakan radikalisme di Indonesia yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang makna dan arti dari nilai-nilai Pancasila. Diperlukan juga penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencegah penyebaran paham serta gerakan radikalisme guna menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah kasus-kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia, seperti perusakan dan pencabutan izin pendirian rumah ibadah, serta sulitnya mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, penyelenggaraan perayaan atau ritual agama tertentu yang dibatasi, serta kerusuhan antar suku dan kelompok, bom bunuh diri, penistaan agama, ujaran kebencian dan berita hoax, serta kasus bullying. Berikut ini adalah salah satu kasus intoleransi yang pernah terjadi, yaitu kasus gereja di Samarinda yang dilempar bom Molotov sehingga menimbulkan korban jiwa. Aksi ini terjadi pada 13 November 2016. Di Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, seorang pria meledakkan bom rakitan di halaman gereja ketika jemaat melakukan kebaktian. Seorang balita usia 2 tahun bernama Intan Alfia Marbun meninggal akibat luka bakar yang sangat parah, sementara 3 anak lainnya mengalami luka yang tak kalah serius. Padahal sebelum peristiwa naas ini terjadi, anak-anak tersebut tengah bersukacita bermain di halaman gereja. Tersangka yang saat kejadian menggunakan kaos bertuliskan jihad ternyata merupakan simpatisan ISIS. Kini tersangka telah mendekap di balik jeruji besi usai dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Intoleransi adalah kondisi di mana suatu kelompok secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama, suku, adat, kebiasaan, dan perbedaan lainnya. Nah, sedangkan untuk toleransi yaitu merupakan sikap toleran atau menghargai serta menenggang pendirian atau pendapat orang lain yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Lalu nilai-nilai Pancasila apa saja yang dapat diimplementasikan untuk mencegah sikap intoleran dalam kehidupan bangsa dan negara, yaitu dengan menjalankan nilai dan makna yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Berdasarkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa,
Setiap warga negara dapat menjalankan kepercayaannya masing-masing serta dengan sikap yang toleran antar umat beragama, menghargai kebebasan memeluk agama tanpa paksaan serta tidak merendahkan dan menistakan agama dan pemeluk agama yang lainnya. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara dapat menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyaknya suku, agama, ras, dan adat istiadat, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti dalam berbagai kondisi, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun, serta menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, diwujudkan dengan mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Yang kedua, tidak memaksakan apa yang kita katakan atau lakukan, begitu pula sebaiknya. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan melalui membantu sesama, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Berikut ini adalah kesimpulan dari presentasi kami. Pancasila merupakan alat pemersatu paling sakti bagi persatuan bangsa dan negara, sekaligus sebagai dasar negara, yang terbukti hingga saat ini tidak tergantikan. Nah, pada akhirnya nilai-nilai Pancasila haruslah ditanamkan di dalam setiap warga negara sehingga dapat hidup dengan penuh inklusivisme, humanisme, toleransi, dan demokrasi, serta masyarakat yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila akan bersikap baik serta tidak bersikap intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan dari para audiens sekalian guna pembelajaran dan pengalaman kami ke depannya yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.